Nah, ini tampilan awalnya Eclipse. Tampilan awal Eclipse, nanti kita akan menggunakan Eclipse ini dalam bahasa programan kita. Kalau bisa di-minimize ya. Nah, jadi di sini ada file, new, macam-macam ya. New, coba saya tes deh, nyari dulu. Ada yang sambil buka Eclipse-nya di sini? Nah, jadi kita, oh iya, siap. Saya coba mengaktifkan lagi siapkan, Mbak. Zoom-nya ya. Semoga aja ini membantu sedikit. Nah, ini ya. Apa tak kemarin sih kan? Nih, jadi langkah awal kita membuat sebuah program, kita membuat project dulu ya di awal. Project itu ada di bagian file, new, kemudian Java project. Ini ya. Jadi kalau kita membuat sebuah program, membuat project baru, yang pertama kita buat projectnya dulu. Nah, jadi kita punya project nih. Mana tadi hilang? Mana hilang filenya? Oh ini. File, new, Java project. Nah, akan muncul kayak gini ya. Ini menuliskan nama project yang akan kita buat. Jadi dalam penamaan tidak boleh pakai spasi. Contoh aja, kita akan membuat nama projectnya adalah project pertama. Nah, jadi saya nggak pakai spasi, cuma pakai underscore boleh. Terserah, sama seperti menamakan variabel yang 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara memberi penamaan. Jadi seperti itu juga, kita akan menghindari yang ada spasinya. Jadi nama proyeknya, nama project pertama kita ini project underscore pertama ya. Kalau yang ini sudah disetting, kita oke aja, kemudian next. Ada yang ngikutin? Ada yang sambil ngikutin? Baru mulai, Pak. Ya. Sudah sampai mana? Mau finish, Pak. Oh iya, mau finish. Baru membuka Eclipse, Pak. Mulai Eclipse. Oke, jadi diingat aja ya. Tadi pada saat kita membuat file new project, new Java project dulu, itu kan. Kemudian kita kasih namanya, nama projectnya project pertama. Kemudian kita next, kemudian kita langsung finish aja. Finish. Nah, kalau ada ini create aja. Pokoknya ya kayak kita install next lah, kayak gitu ya. Kok panas ya? Panas banget. Create. Nah, kita akan, ini jadi project pertama kita susunannya seperti ini. Nih. Nah, ini susunannya. Jadi nanti
penulisan kode programnya ada di bagian sini. Sudah ada yang sampai sini? Atau sebelumnya? Lanjut. Baru sampai Masih finish. sampai finish, Pak. Oh, ya, jadi kita kalau membuat project itu semacam kita membuat rumahannya, ya. Jadi project itu nanti apapun yang ada berhubungan dengan project kita atau program kita nanti masukkan dalam situ. Jadi kita membuat rumahnya dulu, project pertama namanya. Langkah selanjutnya kita akan membuat namanya package. Package itu semacam kayak folder, ya. Kalian ya sebutlah project ini kalian kalau dianalogikan seperti hard disk, kalian nyimpannya di E, kemudian dalam E itu ada folder lagi, ya kan? Jadi kita membuat folder dulu, ya. Kita membuat folder, nanti akan kepake macam-macam, semacam kayak folder gambar, kemudian folder video, kemudian folder aplikasi, gitu ya. Jadi ini kita pertama kita membuat project dulu, nih rumahannya, atau kita bisa dibilang local disk E lah, kita bikin itu dulu. Kemudian kita bikin folder. Caranya di SRC, ini kan ada bagian SRC, ada nggak kalian menemukan? Di Package Explorer sini, bagian Ada sini. Pak, ada. Klik kanan, Ada, Pak. klik kanan, new package. Nih. Jadi kita membuat folder dulu. Ya. Tekan package. Nah, kita kasih nama foldernya apa? Apa ya? Saya kasih nama hello aja deh, nama foldernya hello. Kalau sudah, finish. Jadi kita akan membuat folder baru. Nah ini ya, ini bentuknya folder ya, dalam sini. Ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan sampai sini dulu? Sudah, masih aman? Aman, Pak. Aman, oke. Nah, jadi dalam folder biasanya kita akan membuat kode-kode programnya dalam folder. File-file program kita taruh dalam folder atau package. Jadi misalkan kita nggak pakai package, bisa aja semacam kayak kita punya flash disk kan, taruh di luar aja gitu kan. Cuman file-filenya itu nanti akan kayak kita nyimpan biasalah bahambur. Misalnya taruh di luar kan bahambur mana-mana, macam-macam banyak. Jadi sebenarnya package ini untuk memudahkan pengelompokan aja, ya. Untuk memudahkan pengelompokan. Pertama kita akan membuat di package ini, di folder hello, di package hello ini, klik kanan, kita akan membuat kelas. Ini. Jadi nanti kode program kita akan disimpan di kelas. Kelas. Nah ini ya, ini source-nya di sini, kemudian dalam folder hello, ini untuk memeriksa aja ya, untuk memeriksa benar atau enggak kita akan membuat sebuah kelas atau akan membuat sebuah tempat untuk ngoding di dalam package hello. Kemudian kita kasih nama hello world. Nah ini program pertama semua programmer kayak gini, hello world ya. Yang ini nanti akan dijelaskan selanjutnya apa itu public, apa itu abstrak, apa itu final, gitu kan. Kemudian kalau misalkan kelas ini atau kita akan membuat sebuah file programming ya. Jadi kita akan membuat sebuah file programming, apakah dia yang utama, maksudnya yang utama itu pada saat dijalankan file ini akan langsung dijalankan gitu loh. Tapi biasanya kalau yang untuk pertama-tama ini adalah program utama ya. Kalau ini adalah program utama maka kita centang yang ini, public static void main ini yang utama ya. Jadi ini program utama kita ya. Nanti pada saat project ini dijalankan dia akan langsung ke yang akan menjalankan hello world ini ya. Ini dicentang public static main. Jadi biasanya satu aja sih, nggak tahu ya, nanti akan ada lagi. Cuman ini project utamanya, file utamanya, finish.
jadinya seperti ini. Coba dilihat ada hello world.java. Jadi kita akan menuliskan kode program nanti di sini. Ya, public static void artinya ini yang utama. Artinya pada saat dijalankan kode program yang di bagian sini yang akan dijalankan, ya, di bagian main. Sudah sampai sini? Ada yang merasa tertinggal? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak, Aman, sudah. Pak. Aman ya. Kita coba. Saya ingin menuliskan, jadi kode program dituliskan di blok sini ya, di antara kurung perawal ini sama ini, ya. Jadi ini bagian utamanya. Jadi kode program yang akan kita jalankan di bagian sini, antara kurung buka sama kurung tutup yang kurawal. Ya. Kalau ini tandanya apa? Ada yang tahu? Jadi kalau yang tanda /2 ini artinya komentar. Komentar itu nggak akan dibaca oleh komputer, ya. Yang baca itu kalian sendiri. Komputer nggak akan langsung lewati gitu loh, ya, langsung lewati. Dia nggak akan baca. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Ini adalah komentar. Nah, biasanya sih memudahkan kita, misalkan untuk ngasih tanda ya. Jadi kalau kita kasih /2 itu artinya komentar, komputer itu nggak akan baca, dia langsung skip gitu loh. Jadi nggak akan dinyatakan error. Ya, ini adalah komentar namanya ya kalau dalam Java. Misalkan gini ya, kita bingung nih buat apa sih, saya taruh di sini ya. Ini adalah apa ya? Prosedur utama. Nah, gini kan. Biasanya enak untuk menandai. Kalau dihapus boleh nggak yang ini komentar? Boleh. Ya. Nah, boleh. Ya. Jadi dia nggak akan error kalau ini komentar. Jadi komentar itu kita aja yang baca, komputer nggak akan baca. Gitu ya. Kalau mau tetap ada, boleh juga. Nah, tetap ada nggak apa-apa. Oke, kita Berarti itu sebagai penanda lah Pak. betul. Jadi komentar itu kita aja yang baca. Jadi komputer itu akan melewati apapun yang kalian tulis di komentar di bagian. Jadi komentar yang ini, yang /2 ini satu baris, ini akan jadi komentar. Ini kan baris ke-7 nih ada nih. Ini nomor barisnya ya. Jadi baris ke-7 apapun kalian tulis di baris ke-7 itu nggak akan dibaca komputer. Misalkan kalian tulis kayak gini, random, nggak masalah, nggak akan bikin error program. Ya. Karena ini komentar. Namanya komentar itu kita aja lah yang baca ya. Ada lagi mau tanyakan? Ya ada. Nah, hello world ini kita coba menampilkan tulisan hello world gitu kan. Itu pasti selalu dalam belajar programming itu pasti selalu di awal menampilkan tulisan hello world. Bagaimana cara menampilkan hello world dalam bahasa pemrograman Java? Jadi yang perlu kalian tulis di antara ini ya, kurung kurawal ini ya. Jadi kode programnya kalian tulis di antara sini. Ini kalau kalian enter nggak masalah. Ya, misalkan nggak cukup kode program saya cuma segini, enter aja, nggak apa-apa. Yang penting dalam batas ini ya, kurung kurawal. Jadi saya akan mau menampilkan tulisan hello world. Codingnya adalah sistem. Oh ya, sedikit saran. Ini kadang kan dalam tulisan program itu kan kita harus jeli ya. Kita harus teliti gimana caranya agar nggak typo. Typo tahu yang salah ketik gitu kan. Itu akan sangat berimbas sekali sama programming. Jadi kalau kita salah ketik dia akan nggak akan mentoleransi. Katanya salah kalau kita misalnya salah ketik. Jadi untuk menghindari itu, misalnya kita ingin menuliskan sistem ya, kita tuliskan SY, S-nya besar ya. Kalau Java kan case sensitif, dia sangat memperhatikan sama besar hurufnya. SY, kalau kita mau nulis sistem, untuk menghindari typo, kalian tekan di keyboard Ctrl spasi.
Nah, dia akan mencari semacam kayak autocomplete, bukan autocomplete sih, ya kayak rekomendasi ya. Ya, kayak autocomplete gitulah. Jadi kontrol spasi. Oh, saya mau nuliskan sistem. Klik aja. Nah, sistem. Titik out titik print ln. Coba kalian tuliskan ini dulu. Nah, coba kalian tuliskan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi untuk menampilkan, kita ingin menampilkan sesuatu, ini codingnya. Sistem titik out titik print ln. Ya, kemudian ada kurung buka sama kurung tutup. Yang akan ditampilkan adalah yang di antara kurung sini. Coba ya, saya selesaikan ya. Saya akan menuliskan, ini petik 2, hello world. Jangan lupa di akhir perintah kita harus menambahkan semikolon atau titik koma. Di akhir perintahnya kita tuliskan titik koma. Coba kalian tuliskan dulu. Pak, itu ada apa-apa pakai spasi lah Pak di dalam itu tuh. Ya, kalau dalam sini sih nggak apa-apa. Ya. Nanti akan saya jelaskan apa yang nggak boleh pakai spasi, kapan boleh pakai spasi. Pak, itu print apa itu, Pak? Print ln. ln. Huruf L sama huruf N. Kalau dalam kapitalnya kayak gini ya, print ln. Ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, tapi jangan tulis kapital, dia pasti error. Print ln. Sudah sampai sini? Masih ada yang menulis? Masih nulis, Pak. Oke. Bapak, hello world-nya itu pakai underscore kah, Pak? Enggak, kalau saya pakai spasi. Iya, Pak. Laptopnya kuat nggak? Kalian sambil Microsoft Teams sama ini, Eclipse? Kira ada bau hangit kah? Pak, Belum saya dicoba, mau nanya, Pak. Pak, Nah, ya apa-apa. kalau ada tanda X warna merah di samping nomor 9-nya itu, Pak, itu nggak apa-apa ya, nggak, Pak? Kita lihat ya teman-teman ya. Coba share layarnya, biar kita lihat sama-sama. Saya di HP ini, Pak, kalau di Ayo laptop. coba ini, ditampilin aja di laptopnya, bisa nggak? Saya Oke, buka videonya, kemudian ditampilin.
Saya screen layar ya, Pak. Oke, iya bisa. Screen layar atau gimana ya? Biar kita lihat sama-sama. Kalau ada X itu tuh artinya ada kesalahan. Jadi mana yang benar? Di mute satu. Komputernya atau handphonenya biar nggak storing di mute satu. Sudah, Pak. Bisa nggak ya nampilin ya? Bisa nggak nampilin ini gambarnya? Pokoknya handphone kamu itu mungkin dibalik kameranya ya, kemudian menyorot itu. Aktifkan dulu videonya, nyorot laptopnya. Maksudnya saya screen layar gitu, Pak. Boleh. Atau gimana? Kurang paham saya, Pak. Coba aja, screen layar, coba aja. Baik, Pak. Oke, nah ya. Nah, ini, Pak. Oh iya, kenapa jadi hilang? Karena codingnya belum selesai. Dia S itu nggak tahu apa-apa. Enggak, Ya. itu kan. Nah, coba tuliskan. Sistem apa tadi itu, Pak? Coba, itu kan kurang S-nya tuh. Kurang S-nya. Coba lihat. Nah, coba kontrol spasi. Tekan kontrol spasi. Nah, ini kan biar, nah tuh pilih yang paling atas. Biar memudahkan kalian, biar nggak typo gitu loh. Klik, double klik. Nah, titik. Out. Nah, itu out pas yang di kursor itu. Out. Ya, titik. Titik lagi. Println. P-R-I-N-T-L-N. Ya, kemudian kurung buka. Nah, tuliskan petik 2. Hello world. Nah, kenapa masih merah? Karena titik komanya tertinggal di belakang. Setelah, pokoknya di akhir kamu kasih titik koma. Ini Nah, udah, kan? Pak. Beres. Beres kan? Oh, iya. Oke, Jadi Pak. kalau ada merah di baris itu berarti ada kesalahan sintak. Oke, makasih ya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang error? Yang ada kesalahannya? Jadi kalau mengetahui error kesalahan itu tanda X itu ya, Pak ya? Ya, dia dikasih tahu kok. Di situ kalau misalnya tanda X di baris itu artinya ada kesalahan penulisan, kesalahan sintak di situ. Oke, Pak, makasih. Nah, kan jadi sudah dikasih tahu kok, tenang aja. Jadi kita tahu nih kemana kita salah tulis. Yang lain sudah sampai sini? Ada lagi yang bermasalah? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita coba jalankan aplikasinya. Jadi menjalankan aplikasinya di atas nih ada tombol play, ini kan, run. Ya, coba kalian klik. Kemudian kalau ada muncul ini oke aja. Oke. Nah, ini muncul di bawah. Ini outputnya di bawah kelihatan hello world. Ya enggak? Ada yang nggak berhasil? Berhasil, Pak. Berhasil ya. Jadi kenapa di sini boleh pakai spasi? Jadi, salah tulisnya. Jadi sistem out println ini fungsinya untuk menampilkan ya. Yang mau kita tampilkan apa? Yang mau ditampilkan adalah di dalam kurungnya sini. Ya. Nah, yang di dalam kurung ini tipe datanya harus string. Ya, mohon diingat kalau sistem out
println dia harus menampilkan string ya. Jadi kalau string sudah pasti kita beri petik kan diantaranya, ya enggak? Nah jadi yang diantara petik ini yang akan ditampilkan. Jadi di sini boleh sih pakai spasi, ya. Kalau mau pakai spasi banyak ini boleh, ya. Jadi misalkan coba saya jalankan lagi. Oke. Nah, muncul kan? Jadi yang ditampilkan apa yang diantara petik. Ngerti? Ya, jadi misalkan yang dalam petik itu ada spasinya nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan? Kalau nggak pakai spasi ya bisa. Pokoknya yang apapun yang diantara petik ini akan ditampilkan. Mau kalian typo kah, hello world, misalnya kayak gini. Ya munculnya kayak gitu. Apa yang kalian tuliskan, itu yang munculnya. Nah, ada pertanyaan? Atau ada yang masih belum ngerti? Kok diem? Nggak ngerti semua ya? Ngerti nggak? String itu apa Ngerti coba? Pak, ngerti. Pak, Ya, Ngerti Pak, ngerti. apa? Apa ada yang mau nanya kah? String itu apa string? Ada yang ingat string itu apa? Kalau diam semua. 2 minggu sih. 2 minggu yang lalu kita bahas string. Apa itu string? Ayo guys. String apa string? Masa lupa string? dari karakter, Pak. Iya, tipe data yang isinya gabungan dari karakter ya. Jadi mohon diingat, kalau sistem outprintln ini dia akan menampilkan string. Jadi isinya dalam kurung ini harus string. Kalau kita tuliskan angka 4 gini bisa nggak? Kita coba ya. Bisa atau enggaknya ya. Kita tuliskan 4. Ternyata bisa. Tapi 4 ini tipe datanya bukan integer, dia string. Ya. Tipe datanya adalah string. Jadi walaupun tulisannya 4, tapi tipe datanya adalah string. Ngerti? Ada pertanyaan? Coba kalian coba aja, jangan takut. Nama saya, tuliskan kayak gitu, Ramadhani Pratama. Kemudian jalankan, coba di run. Nah, kalian sudah membuat satu program pertama nih, program Hello World. Coba aja. Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah ada yang bingung kah? Dengan satu program Hello World kita menampilkan Hello World, ada yang bingung nggak? Cuma satu baris kok masih. Ada pertanyaan? Masih mencoba-coba Pak. Iya, coba aja. Kalau mau menyimpan, pilih file, kemudian save ya, save as. Kalau ini kan belum tersimpan nih. Kalau kita mau nyimpan file, kenapa save ini sama save all-nya nggak ada? Karena ini belum tersimpan sama sekali. Kalau kita mau nyimpan untuk pertama kalinya, kita tekan save as. Nah, udah di sini aja kan, di folder hello ini. Oke. Ini nama filenya ya, hello world. Oke. Yes. Nah, ya, sudah tersimpan. Berarti kalau sudah tersimpan tinggal, ini ada save as aja ya. Ganti deh. Nah, sudah ada save ya. Save. Jadi untuk pertama kali tekan save as untuk menyimpan project. Ada yang mau tanyakan kah? Mau lanjut kah? Lanjut Pak.
Lanjut. Oke, jadi diingat kalau sistem outprintln ini yang ditampilkan adalah string. Jadi dalam sini adalah string. Makanya kenapa kemarin saya ajarkan apa itu tipe data, apa itu integer, apa itu string ya. Sekarang kita coba membuat variabel. Ingat apa itu variabel? Apa itu variabel? Ayo, satu aja. Saya ingat nggak variabel apa 2 minggu yang lalu? Variabel itu apa? Nilai yang bisa berubah, Pak. Nilai yang bisa berubah. Enggak sih, belum tepat, kurang tepat. Apa itu variabel? Ya, yang lain apa itu variabel? Ya, wadah penyimpanan data ya. Itu variabel ya, wadah penyimpanan data, tempat kita menyimpan data. Kita akan membuat sebuah variabel, artinya kita deklarasikan dulu. Kalau di Java kita perlu deklarasi, kita deklarasikan dulu pembuatan variabel. Coba kalian tuliskan di atas sistem outprintln ini. Jadi variabel itu punya tipe data ya. Jadi kalau di Java deklarasinya tuliskan tipe datanya dulu. Saya akan membuat sebuah variabel tipe datanya string. Kemudian nama variabelnya, nama. Dah, kayak gini. Ya. Ini artinya saya membuat sebuah variabel dengan nama. Gimana ya? Ini aja deh variabel nama. Nah, ya. Nah, saya akan membuat sebuah variabel dengan nama variabel nama. Tipe datanya adalah string. Ini kenapa kuning? Ada yang tahu kenapa kuning? Kuning ini adalah warning ya, peringatan. Ya, cuma peringatan aja. Jadi sebenarnya sih nggak masalah. Nah, yang masalah itu yang merah. Kalau yang warnanya merah itu masalah. Kalau yang kuning nggak masalah, dia masih tetap bisa jalan. Jadi coding yang ini saya membuat sebuah variabel dengan nama variabel nama. Tipe datanya adalah string. Dalam penamaan variabel sudah saya bilang tidak boleh ada spasi. Kalau mau pakai underscore boleh. Kayak ini boleh, ya. Sudah sampai sini? Coba dulu, coba. Sudah, Pak. Oh, sudah. Kemudian variabel nama itu kan tempat menyimpan data, ya enggak? Kita ingin simpan sebuah data di dalamnya, misalkan variabel nama sama dengan Ramadhani. Nah, ini artinya data string Ramadhani dituliskan disimpan dalam sebuah variabel namanya variabel nama. Nah, lo bingung lo. Atau bahasa lainnya variabel nama isinya adalah Ramadhani. Kita coba-coba deh algoritmanya ya. Saya akan ngetes algoritma kalian. Sampai sini sudah? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Nah, kemudian kita tampilkan Ramadhani ini caranya di sini di sistem outprintln. Di sini kita tuliskan variabel nama. Nah, coba jalankan. Kalau sudah nuliskan ini, jalankan. Apa yang terjadi? Ada yang error nggak? Ini kalau kalian bingung saya hapus aja ya. Ini kan karena komentar aja sih nggak masalah. Nah, biar rapi.
Ayo, sudah ada yang menjalankannya? Yang seperti ini sudah ada yang menjalankan? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Yang muncul apa? Nama ya? Nama. Nah, kenapa di sini nggak pakai petik? Karena variabel, Pak. Karena variabel ya. Kalau kita kasih petik, apa yang terjadi? Jadi kalimat, Pak. Iya, betul. Udah ngerti ya? Kalau sini kita tuliskan pakai petik, yang munculnya adalah ini, apapun yang ada dalam petik. Ya. Nah, ngertilah. Kalau misalkan ini saya tukar, sebentar, ini kita ubah lagi jadi kalau dalam menuliskan variabel, jadi ingat apa tadi sistem outprintlen nih tipe datanya harus apa? Harus string ya. Jadi yang ditampilkan pun tipe data variabel ini juga string ya. Jadi karena sistem outprintlen yang menampilkan string, maka yang ditampilkan pun harus string juga. Apa yang terjadi misalkan ini saya pindah ke atas. Nih, kalau yang kayak gini apa yang terjadi? Kenapa jadi merah? Tidak sesuai urutan, Mbak. Iya, betul ya. Jadi ceritanya kalian disuruh menuliskan alamat rumah, cuma kalian nggak punya rumah. Jadi kalian tuliskan dulu alamatnya, cuma rumahnya nggak ada, gitu loh. Ya, jadi ini namanya algoritma, kalian harus bertahap. Sebelum kalian menuliskan data di dalam variabel nama, kalian harus bikin dulu variabelnya, harus dibikin dulu, ya. Oh, pertama saya bikin dulu variabelnya. Setelah dia bikin, kemudian saya tuliskan isinya, kayak gitu ya. Nah, ini. Dalam Java juga bisa langsung seperti ini. Ini saya coba dulu ya, biar enggak. Jadi, kita buat variabel, tipe datanya string, kemudian namanya adalah variabel nama, kemudian isinya langsung kita bisa tuliskan kayak gini. Nah, jadi dalam deklarasi kita membuat sekalian mengisikan isinya apa? Bisa, di Java bisa seperti itu. Jadi, ini kita buat. Setelah dibuat langsung diisikan datanya. Oh, Ramadhani isi datanya. Bisa. Atau 2 langkah seperti tadi juga bisa. Terserah senyaman kalian. Ya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian diisikan belakangan. Juga bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ini nggak saya pakai petik, error nggak? Ternyata error ya. Ya, karena string harus diapit dengan petik. Sudah mulai pusing kah? Sudah mulai pusing belum? Sedikit, Pak. Sedikit. Kita sampai jam berapa? Diajar sampai habis kan nih? Dikit ya. Kita coba buat lagi variabel nah. Oh iya. Kan bisa pakai kontrol spasi. String alamat. Saya tuliskan isinya, alamat sama dengan Banjarmasin misal. Ya, jadi misalkan kalau saya menuliskan alamat, yang muncul adalah Banjarmasin. Nah, kayak gitu. Kalian coba ini. String, kemana saya bilang bisa dipakai operasi tambah, bisa kan? Ya enggak? Nah, sudah coba belum kayak gini? Yang ditampilkan adalah variabel nama tambah alamat. Apa yang muncul?
Ini kan kalau dilihat nggak ada merah nih, nggak ada error nih. Yang muncul apa? Jangan takut coba aja. Apa yang akan muncul? Prima Yudi Alamsah Banjarmasin, Pak. Nah, langsung ya. Jadi kalau string ketemu operasi tambah, dia akan menggabungkan string itu. Ya, beda dengan yang integer. Beda dengan integer atau float, dia akan mengoperasikan. Kalau string ketemu operator tambah, dia akan menggabungkan dua string. Jadi seperti saya bilang, 1 tambah 1 jadinya 1. Kalau string. Ya, nah jadinya seperti ini. Ada pertanyaan? Ini kayaknya ya, laptop saya ini kayaknya ini apa? Bekerja keras untuk menjalankan Microsoft Teams sama Eclipse. Baterainya sangat boros, 85 dari jam 9.15 tadi 85. Sama ini sudah 30% terbuang. Biasanya itu kalau 30% itu saya tahan 3 jam. Kayaknya makan resource yang sangat besar sekali ternyata. Ayo ada pertanyaan, kalau mau coba-coba silakan bikin lagi variabel. Nah sekarang kita coba gini deh. Kemarin kan 2 minggu lalu kita coba contoh menghitung luas persegi panjang, ya kan? Saya hapus ya. Oke, dimulai dari apa? Kita akan membuat kayak kemarin program untuk menghitung luas persegi panjang. Dimulai dari apa? Tipe datanya, Pak. Tipe datanya, kita mau pakai apa? Integer. Integer. Integer gini ya deklarasinya. Kemudian kita buat variabel ya. Namanya adalah panjang. Nah, apalagi? Selain panjang, apalagi kita buat variabel? Lebar, Pak. Lebar, Pak. Integer, lebar. Ada lagi? Luas, Pak. Integer, luas. Oh, tinggi, persegi panjang ada tinggi. Gini ya. Jadi penulisannya bisa seperti ini, juga bisa seperti ini. Langsung. Karena tipe datanya sama, langsung pakai koma aja. Nah, jadi kita membuat 3 variabel dengan tipe data yang sama. Seperti ini bisa di Java, ya. Jadi panjang tipe datanya integer, lebar pun tipe datanya integer, luas pun tipe datanya integer juga. Kemudian kita isikan isinya. Panjang, isinya berapa? Bebas sih. Sama dengan 10 ya, contoh ya. Kemudian lebar isinya 5. Luas apa isinya? 5, Pak. Luas 5. Yang mau ditampilkan apa? Iya. Panjang kali lebar. Itu ya. Jadi panjang kali lebar ini artinya nilai yang ada dalam variabel panjang dikali dengan nilai yang ada di variabel lebar. Jadi dapatlah nilai luasnya berapa. Kemudian untuk menampilkannya gimana? Sistem out println. Yang ditampilkan adalah luas. Kalau sudah, coba jalankan. Bapak-bapak, berarti Ya. to do auto generated-nya itu dihapus juga, Pak?
Mau dihapus, mau nggak masalah, karena itu cuma komentar. Komentar itu komputer nggak akan baca, nggak akan masalah. Yang baca itu cuma kalian. Kalau saya menghapus kan karena saya pengen rapi aja sebenarnya. Kalau mau tetap ada ya nggak masalah, karena itu kan cuma komentar. Yang baca kan kamu aja. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau yang namanya komentar, itu ada atau enggak, komputer nggak akan mempermasalahkan itu. Karena dia akan nggak bahkan, seperti saya bilang, dia nggak akan baca itu. Itu di skipnya. Nggak akan dibacanya. Jadi kalau mau tak kalian tuh tuliskan di tiap baris ada komentar, boleh, terserah. Cuman kan biasanya komentar ini enaknya buat pembelajaran. Misalnya gini ya, saya tuliskan di atas ini, deklarasi variabel. Nah kan enak nih, oh ini deklarasi variabel ternyata segini. Mengisi nilai variabel. Menghitung luas. Nah kayak gini kan, ini nggak ada masalah. Mengisi nilai variabel panjang dan lebar. Nah ini kan enaknya buat pembelajaran. Menampilkan luas. Nah kan enak nih. Jadi komputer nggak akan baca, walaupun kalian typo pun dia nggak akan baca. Sudah dijalankan apa yang terjadi? 50, Pak. Sudah Pak 50 Pak. Hasilnya keluar, Pak. Nah gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kita coba-coba yang kemarin. Gimana kalau kita coba pakai float? Kita coba pakai float ya. Float. Oh ini masalah baru lagi nih. Kenapa ininya merah? Karena tidak pakai koma, Pak. Kita coba ya. Kenapa masih merah? Karena harus titik, Pak. Ya ini titik udah. Maaf, Pak. Tidak melihat, Pak. Iya, jadi kalau float ini dia punya perlakuan khusus, namanya dia perlu di casting. Coba lihat nih. Di warna kuning ini ada silang kan? Kalian klik, ada add cast to float. Cast itu artinya kayak casting itu kayak memberi penjelasan bahwa ini float gitu loh. Coba ya. Nah, kayak gini. Oh, ternyata 10.0 itu adalah float gitu loh. Nah, dia nggak akan error. Ya. Kalau 10.0 gitu aja dia pokoknya Java-nya minta casting gitu loh. Minta didefinisikan bahwa 10.0 ini adalah float. Kita coba jalan. Nah, hasilnya pun yang keluar float juga ya, 50.0 ya. Jadi yang perlu casting tuh kayaknya float ya. Kalau integer tadi kita kan nggak perlu casting. Nggak perlu menunjukkan bahwa ini adalah integer. Tapi kalau float, Eclipse-nya minta ini adalah float katanya kayak gitu. Ada yang bingung? Kalau bingung, pakai integer aja. Ya, jadi kalau khusus float dia minta di casting, minta didefinisikan bahwa 10.0 dan 5.0-nya adalah float. Kita coba yang beneran float ya. Kita coba menghitung volume bola. Apa aja variabel yang kita perlukan. Yang panjang, lebar, luas nggak mungkin. Volume bola. Setelah saya hapus, kenapa jadi merah? Ayo, ada yang tahu setelah saya hapus kenapa jadi merah di sini?
Karena tidak ada keterangan panjang lebar luasnya, Pak. Ya, karena variabelnya belum dibuat ya. Kok tiba-tiba ada katanya gitu kan? Padahal variabelnya belum dibuat. Yang namanya ini nih nggak ada. Yang namanya panjang ini belum dibuat. Yang namanya lebar ini belum dibuat. Yang namanya luas pun belum dibuat. Dia nggak, makanya jadi merah. Apa? Untuk menghitung volume bola, kira-kira kita perlu variabel apa aja? Ada ingat rumusnya? 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Oke. Apa nih yang perlu kita buat variabel nih? Jari-jari, Jari-jari. Jari-jari gini ya. Kemudian apa lagi? volume, Volume. Sama konstanta pi. konstanta pi. Konstanta itu nulisnya di konstanta ini ya. Konstanta pi sama dengan 3,14. Ini kenapa masih merah? Karena change of console. Waduh. Bentar. Create interface, rename factor setup, create enum and parameter. Konstanta. Kalau gini dong. Oh masih. Konstanta itu bentar ya. Saya cari masalahnya dulu. Apakah di sini? Konstanta. Kita nggak usah pakai konstanta aja deh. Kita bikin ini aja deh. Float pi sama dengan 3,14. Ini perlu di casting ya, seperti tadi ya. Nah, jari-jari volume pi. Kemudian di sini berarti kita ganti ya. Misalkan jari-jari. Kenapa merah? Jari-jarinya disingkat, Pak. Tidak Oke. sesuai, Pak. Ya. Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang kita deklarasikan sebelumnya. Misalkan I-nya lebihan aja pun dia merah. Ya. Misalkan ada kurang huruf A pun dia merah. Nah, jadi dia harus sama persis. Kalau misalkan di sini kita pakai huruf kapital di J-nya, nah Japa kan sensitif nih. Kita pakai kapital juga. Nah, ya. Bapak, bisa diulang lah Pak floatnya Pak, supaya kada merah tadi tuh Pak. Oh, gini. Ini kan merah nih. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kalian klik nih yang merah nih. Klik. Kemudian kan ada add cache to float. Iya, Pak. Double klik aja. Nah, gitu ya. Jari-jari nilainya 10. Kemudian kita cukup jari-jari aja ya berarti ya. Menghitung volume, rumusnya apa tadi? 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. Ya, berarti volume sama dengan 4/3 dikali pi dikali jari-jari. Saya belum pernah nyoba pangkat deh ya. Ketika pangkat bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Jari-jari dikali jari-jari. Pangkat 3 itu kan perkalian 3 kali kan? Kali jari-jari. Salah. Ini ya, 4/3 dikali pi kali jari-jari pangkat 3. Menampilkan volume.
boleh nggak pakai spasi? Boleh. Ya. Misalnya kalian nuliskan tembak buta kayak gini aja nuliskannya bisa. Nggak masalah. Tapi kan ya senyamannya kalian buat program. Kalau gini kan bacanya sakit mata kan? Nah, kalau di sini boleh sih pakai spasi. Iya, Pak. Ya, ini untuk merapikan aja sebenarnya. Ya nggak boleh spasi di sini ya. Nah, karena nama variabel harus nggak boleh pakai spasi. Coba jalankan. Saya coba jalankan. Nah, dapat. Nilainya dapat. Sudah? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Kita coba ya memodifikasi biar seperti saya bilang tadi, kalau string ketemu operasi tambah dia akan menggabungkan string ya. Saya coba seperti ini ya. Volume bola adalah. Nah, ini bisa. Nah, lihat. Ini artinya dua string digabung. Jadinya kayak gini. Ya enggak? Yang ini string ya kan? Ini pun nantinya kalau di dalam sistem output walaupun volume ini adalah float, tapi kalau di dalam sistem output dia akan jadi string. Jadi ini adalah penjumlahan string, penggabungan dua string. Ada pertanyaan? Bapak error, Pak. Nah, share layar. Yang error share layar biar kita keroyok sama-sama. Ya teman-teman, Ininya ada dapat. merah, Pak. Iya teman-teman, apa jawabannya? Kenapa jadi merah? Itu jari-jarinya Pak, kurang, jarinya Pak. satu aja. Jari-jarinya, Pak, tuh, Pak, perang. Kayak tipe. Harap kekawanan sudah tahu nih. Emang udah, Pak. Nah, iya. Harap kawanan kita sudah. Ada lagi kah yang error biar kita keroyok? Tipe. Ih, ternyata. Jari-jarinya kurang. Jari-jarinya kurang. Makanya error. Parut lapang. Jari-jarinya kurang makanya error. Ada pertanyaan lagi? Aman, Pak. Aman. Kalau mau saya lanjutkan mau gimana ya? Bentar. Kayaknya sudah bisa aja deh kalian. Apalagi ya yang perlu saya ajarkan kalian ya? Tentang pengenalan IDE ini. Cukup gampang kan? Nah, kita coba ini.
Sistem out, coba LN-nya dihapus. Apa yang terjadi? Ada masalah? Enggak ada sih, Pak. Ada yang tahu Nggak ada, bedanya apa? Print biasa dengan print LN. Coba dicoba-coba. Siapa tahu dapat. Ada yang tahu nggak bedanya print sama print LN? Kalau dua penulisan ini berbeda kan berarti ada fungsi yang berbeda. Nggak tahu? Coba kalian perhatikan kalau kita menggunakan print LN. Kalau kita menggunakan print LN, letak kursornya di bawah. Ya, jadi kalau kita pakai print LN tuh semacam kayak dikasih enter. Kalau kita pakai print aja, letak kursornya di samping. Nah, di samping, lihat nggak? Nih. Dia akan tambah enter print learn. Ya, nah nambah lain satu nih. Jadi kursor letaknya ada di bawah. Itu ya bedanya ya. Apalagi yang mau saya ajarkan kalian ya. Prosedur variabel sudah. Apa nih, berapa program sudah dapat nih? Lumayan kan 3 program, walaupun ganti-ganti kita hapus. Hello World 1, menampilkan nama dan alamat 1, menghitung panjang, menghitung luas persegi panjang ada, menghitung volume juga ada. Sudah siap wisudakah berarti sudah bisa mengolah ini? Masih jauh, Pak. Sejauh lah. Kalau ya sudah mau, kalau wisuda sudah mengolah kayak ini sudah bisa nih. Apalagi ya, bentar saya pikirkan dulu contoh buat kalian. Ada pertanyaan nggak? Jadi untuk sementara kita masih yang gini aja dulu, kan muncul di bawah nih program kita. Kalau untuk membuat program yang ada tampilannya, yang keren, ya sabar ya dulu, ada berapa tahun dulu. Ya mungkin nanti akan saya ajarkan di semester ini kayaknya. Gak ada pertanyaan kah? Jangan lupa di save ya, file save. Loh, kok save as ya? Kalau saya sudah save. File, oh jangan-jangan sudah disimpan ini. Ctrl S. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya kabarkan lagi. Ada yang mau tanyakan nggak? Untuk tugas hari ini kayaknya nggak ada deh. Ya, udah bisa-bisa aja kalian. Tapi biasanya setelah pertemuan selanjutnya lupa lagi. Ya, nanti coba-coba aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya, mantuk going. Terima kasih gedengan. Apa gak bang? Hanya imbas AFK kata itu nah. Terima kasih Anda. Main game ya. Bang, memang. Kawan 2 hari kan megang HP, nah kasih main lagi kita, ayo kasih. Itu nah.
Padanda Anjing. goreng na. Among lawas dah aja. Baik ya Pak, 4 kah turnamen 4 kah? Ayo. Aku jadi cadangan digin. Biar main kita kalah. Aku jadi support aja gini. Aku cadangan aja gin. Ayo aku supporter. Guys, main Among. Intinya Perry core lah itu aja. Gratis juga Offline online. Di luar Yo, yo, Polygon yo. boleh lompat ke kawan Offline aku. online. Online ya. Lo online tuh budget. Wajib mahasiswa kan yang 4. Tahu Nah. aku tidak membaca iku. Iya. Absen. Sudah ha. Saya bukan. Yuk login lah. Main Among yuk. Among lawas kadan nah. Iya lawas kada betuduhan ya. Ciwi-ciwinya. Maska. Iya dah. Mana Shirley-nya? Boy, share, main share. Baik, gawe algoritma. Algoritma basis data. Kena jegin. Ayo main Among. Kasih dah. Basis data apa yang digawe? Kita tahu. Itu tugas. Tuh tugas hanya Mana? Ripai. Jim. Kamu tuh gak tahu. Mau banyaknya tugasnya, Lantas sumpah taruh, aku di Bang. gawe. Asli asa Sumpah kolej. kalian yang gawe aku tugas. Asa kolej kuliah ih. Berapa hari depan? Bah lah, timbul koler aja lah. Iya, sekolah kedin semangat dulu. Dipa mana Dipa? Dia mah Ayo, Iya, main iya. Among. Nah, install. Kena uninstall ulang. aku di lobby deh. Olah. Maulah. Lah Jordi. Oh bapaknya keluar kota wah. Wah mantap nah jam kosong kok guring kok. Eklipta itu langsung di exitakan aja kah? Aku Itu di save dulu deh tadi lah. Itu ini di save kurang kan lah. tadi. Save dulu. sudah Bang, Aku udah Udah di save langsung exitakan aja lo. Dieksakan aja lagi lah. langsung exit action langsung kudu amat. Di mana? Exit Di ada. file